Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria lanjut usia tewas terjebak dalam kobaran api saat korban membakar rumput kering di kebunnya di Sragen. Sepasang suami istri ditemukan tewas di kamar rumahnya di Klaten. Polisi masih selidiki kematian misterius korban karena tidak ditemukan tanda bekas kekerasan. Krisis air bersih membawa berkah bagi pengelola sumber air Umbul Senjoyo di Kabupaten Semarang. Setiap hari puluhan truk tangki hilir mudik mengambil air. Ya, pada musim kemarau ekstrim seperti ini kami imbau Anda untuk tidak membakar sampah atau lahan kering. Pasalnya seorang pria lanjut usia di Sragen tewas terjebak dalam kobaran api saat membakar rumput kering di ladangnya. Warga tidak sempat menolong karena tubuh korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Membakar rumput dan dahan kering berakhir petaka bagi pria lanjut usia bernama Sumitro di Dukuh Sarirejo, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Sragen, Rabu sore. Pria berusia 76 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi luka bakar di perkebunan miliknya. Musibah datang saat korban sedang membakar rumput kering di kebun miliknya. Namun kobaran api ternyata cepat membesar dan mengelilingi korban sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun warga tidak bisa berbuat banyak karena menemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi terjatuh dan badan terbakar. Ada orang yang teriak-teriak minta tolong kalau ada kebakaran. Terus saya ke sini, api masih kecil. Terus saya di sini sekitar 15 menit, api mulai membesar. Korban lagi apa? Tertimpa apa, Mas? Posisi korban tidak tertimpa apa-apa, cuma tergeletak. Karena apa nggak tahu, Mas? Nggak tahu. Nah, gitu. Tergeletak di dekat tadi ya? Iya. Dekat bambu ya? Iya. Dari pemeriksaan tim kesehatan di Puskesmas, tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Polisi memastikan korban tewas akibat terjebak dalam kobaran api saat membakar ranting kering di kebunnya. Setelah diadakan pengecekan dari tim kesehatan Puskesmas Sambirejo, tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Untuk korban terbakar 100%. Hanya terbatas hubungan untuk tempat yang dibakar oleh korban itu tebing. Jadi untuk bergerak itu tidak leluasa dan hubungan juga umurnya 76 tahun, jadi sudah tua. Usai divisum dan disemayamkan, jenazah kakek Sumitro dimakamkan di pemakaman umum Desa Sarirejo. Warga diimbau tidak membakar sampah atau lahan kering karena kemarau ekstrim masih berlangsung. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tim Basarnas gabungan memperluas pencarian terhadap warga yang hilang di hutan pinus Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Pencarian difokuskan pada jurang yang dalam pada pintu masuk kawasan hutan. Memasuki hari kelima pencarian terhadap Suwardi yang hilang di hutan pinus Gunung Ungaran belum juga membuahkan hasil. Tim Basarnas gabungan bersama relawan memperluas pencarian sejauh 3 km dari titik lokasi korban hilang. Tim juga melibatkan anjing pelacak untuk mengendus keberadaan korban. Namun pencarian terkendala medan berat dengan kontur tanah curam dan jurang dalam. Tim juga kesulitan karena penamaan wilayah belum tercatat dalam peta, sehingga tim harus melibatkan warga lereng Gunung Ungaran. Pencarian hari kelima difokuskan pada jurang yang dalam. Yang di sebelah pintu masuk yang hutan pinus tadi yang sebelah kiri itu kan ada jurang ya. Tadi informasinya sekitar kedalaman 50 meter. Tadi sudah disiapkan untuk alat vertikal. Nanti seumpama ada indikasi ditemukan di situ, kita sudah siap untuk mengevakuasi. Suwardi dilaporkan hilang sejak Sabtu sore pekan lalu. Korban bersama rekannya hendak mencari luwak kopi, namun rekan korban pulang ke rumah pada Sabtu sore, sedangkan korban tak kunjung kembali.
Anak korban masih belum percaya karena sebenarnya sang ayah menguasai kondisi hutan pinus Gunung Ungaran. Salah lokasi di Gunung Ungaran itu sudah sangat luar biasa, Mas. Wilayah-wilayahnya sangat paham sekali. Tapi tidak tahu kok ini kok tiba-tiba ada cobaan yang seperti ini. Pencarian terhadap Suwardi dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP 7 hari atau hingga keluarga menghendaki penghentian operasi pencarian. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pasangan suami istri Pak Sutri di Desa Tegalrejo, Ceper, Klaten ditemukan tewas di rumahnya. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban dan kematian korban masih menjadi misteri. Warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Klaten gempar setelah mengetahui tetangganya yang merupakan Pak Sutri meninggal dunia. Yulianto dan Ina Dwi Purnami ditemukan tewas di atas kasur di rumahnya. Meninggalnya Pak Sutri ini diketahui oleh orang tua dari salah satu korban yang datang ke rumah korban. Mengetahui anaknya meninggal, orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Sesampainya di lokasi kejadian, polisi dan tim medis dari Puskesmas memeriksa jasad kedua korban. Hasilnya tidak ada bekas luka atau tanda penganiayaan. Keluarga menolak jasad kedua korban diautopsi. Namun polisi akan ambil langkah diskresi apabila nanti ditemukan adanya kejanggalan. Polisi belum berani mengungkap penyebab kematian korban. Ponsel dan cairan teh yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Suami istri, jadi meninggal secara bareng. Kita temukan memang TKP udah tidak, status quo-nya udah tidak, ini udah banyak berubah. Maka itu yang masih kita gali. Jadi untuk menyikapi apa penyebab kematiannya masih terlalu dini, kita belum bisa kasih statement. Untuk sementara kasih kesempatan kita untuk bekerja penyidik. Usai diidentifikasi, jasad kedua korban diserahkan ke pihak keluarga. Suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Ina Dwi Purnami. Ina dimakamkan tidak jauh dari rumah duka yang hanya berjarak 500 meter. Atas permintaan keluarga, jasad Pak Sutri yang ditemukan tewas di rumahnya dimakamkan secara terpisah di lokasi berbeda. Ina dimakamkan di Desa Tegalrejo, sedang sang suami Yulianto dimakamkan di Desa Kurung Ceper. Dari pihak keluarga korban Kakung diminta dari keluarga Kakung dimakamkan di Kurung. Di Desa Kurung. Desa Kurung. Kalau yang dimakamkan di sini? Perempuan dimakamkan di Margoyutan di Saya Tegalrejo, Duka Tegalrejo. Hingga kini kematian Yulianto dan Ina masih menjadi misteri. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Mobil pengangkut rokok ilegal di Kabupaten Pati terbalik dan jatuh ke sungai usai terlibat kejar-kejaran dengan petugas Bea Cukai. Ribuan batang rokok ilegal senilai ratusan juta rupiah tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta. Mas, sampai Anda putih, Mas. Satu unit mobil terbalik di sebuah sungai Kecamatan Sukolilo, Pati. Belakangan diketahui mobil ini jatuh ke dalam sungai usai terlibat kejar-kejaran dengan petugas Bea Cukai Kudus. Namun sebelum terjatuh, mobil sempat menabrak tiang listrik. Bea Cukai mengejar mobil ini lantaran membawa rokok ilegal. Rokok ilegal diangkut dari Jawa Timur untuk diedarkan di wilayah Jakarta. Selain menyita ratusan ribu batang rokok ilegal, Bea Cukai Kudus juga menangkap pengemudinya. Kami dapat info itu Jumat malam, kemudian kami melakukan gerak, kemudian coba mengejar mobil ini. Kalau dia dari lingkar Kudus itu, kemudian dia berbelok ke Babalan Prawoto, terus sampai ke Sukolilo. Akhirnya mobilnya menabrak tiang lampu dan masuk ke sungai, terbalik. Ini jumlah total barang bukti yang kita sudah hitung itu sekitar 246.000 batang. Jika dikonversi, ratusan ribu batang rokok ilegal ini senilai 309 juta rupiah. Potensi kerugian negara sebesar 212 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus.